Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu topik yang hal ini sudah menjadi rahasia umum, yaitu mengapa sampai hari ini, sampai detik ini, tawuran selalu terjadi kepada anak-anak sekolah. Hal ini memang bukan menjadi hal yang viral lagi ya, karena saking sering terjadinya tawuran ya antar anak sekolah, akhirnya kadang kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita itu menjadi abai. Kita pikir hal ini adalah suatu hal yang biasa gitu. Ya memang wajar, namanya juga anak-anak remaja, mereka sedang puber-pubernya, mereka sedang banyak energi. Ya mau diapain lagi gitu, mereka kan butuh teman tanding gitu misalnya. Nah tetapi apakah hal itu bisa dibenarkan ya, yang namanya tawuran yang sering terjadi kepada anak sekolah. Bayangkan ya, yang namanya anak sekolah, biasanya mereka apa sih yang dipelajari di lingkungan sekolah? Adakah sekolah yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi petarung misalnya, untuk menjadi orang-orang yang jahat, yang berani menyakiti teman-temannya? Saya yakin tidak ada satupun sekolah yang mau memberikan ya pendidikan yang negatif kepada anak-anak didiknya. Tetapi mengapa anak-anak sekolah kok senangnya tawuran? Nah, di sini akhirnya saya berusaha untuk meriset mengapa yang namanya tawuran itu sering terjadi, malah menjadi suatu tradisi, turun-temurun lagi. Karena dari zaman saya sekolah ya sampai hari ini yang namanya tawuran itu sulit untuk diatasi. Makanya ini menjadi PR sebenarnya bagi setiap orang tua. Karena apa? Karena ya sudah kita ketahui bersama ya, yang namanya dunia sekolah itu, apakah mereka di dalam kurikulum pelajaran yang diberikan kepada anak-anak didiknya, adakah pendidikan akhlak? Ya. Karena yang namanya anak-anak tawuran, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin itu serta-merta anak-anak itu hobi menyakiti orang lain. Kalau mereka tahu bahwa menyakiti orang lain itu akan ada konsekuensinya, saya yakin mereka tidak akan mau menyakiti sesama. Tetapi karena informasi ini tidak sampai kepada mereka, jadi wajar gitu kalau mereka ini sangat hobi melakukan tindakan tawuran. Hal ini juga saya rasakan di zaman saya dulu sekolah. Saya tidak pernah mendapatkan pendidikan akhlak di sekolah. Itu dari tingkat bahkan TK sampai tingkat SMA. Jadi apa yang saya pelajari selama di bangku sekolah, ya sudah hanya pendidikan akademis. Dan pendidikan akademis ini kan tidak mendidik akhlak anak-anak didiknya gitu. Jadi wajar kalau misalnya ketika pendidikan akhlak tidak diterapkan di sekolah, maka anak-anak kita ini tidak memiliki pedoman yang baik dalam mereka berperilaku. Jadi wajar gitu. Kalau tidak ada di dalam dunia pendidikan, ya, satupun mata pelajaran yang mendidik akhlak kepada anak-anak didiknya. Nah, apalagi pendidikan akhlak ini tidak bisa hanya textbook. Guru menerangkan di depan kelas berkaitan dengan materi akhlak, tetapi kita tidak pernah anak-anak itu mempraktekannya. Kita hanya memberikan atau mendelivery apa yang ada di buku. Hanya sekedar istilahnya kata zaman anak sekarang itu tausiah gitu. Nah, ini kan sulit gitu. Ketika pendidikan akhlak hanya sekedar sesuatu yang kita ucapkan dengan kata-kata itu sudah mencukupi gitu pendidikan akhlak bagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu butuh mempraktekkan apa sih yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Mereka harus melakukan suatu action gitu. Nah, tetapi kalau action ini tidak dimulai sejak usia anak-anak sampai mereka beranjak remaja, ya bagaimana pembentukan akhlak itu bisa terjadi? Karena memang pendidikan akhlak itu tidak mudah. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Tetapi hal ini ya perlu kita usahakan, kita perlu ikhtiarkan.
Kita tidak bisa abai gitu. Kita tidak bisa berharap anak-anak kita ini memiliki akhlak itu secara otomatis gitu. Memang anak-anak kita ini robot, ya. Hanya sekedar kita kasih pemrograman, terus anak-anak kita ini bisa berubah gitu. Beda, anak-anak kita ini masih wujudnya manusia. Jadi wajar gitu, yang namanya manusia ini adalah sifatnya harus melakukan suatu pembiasaan, ya, agar terbentuk suatu karakter di dalam diri mereka. Tetapi kalau pembiasaan ini tidak pernah kejadian di dalam diri mereka, maka sulit gitu. Mereka dapat memiliki akhlak yang terbaik. Jadi inilah PR bagi para orang tua, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Apalagi kalau di sekolah tidak diberikan pendidikan akhlak dan di rumah pun sama, maka anak kita ini sulit. Mereka mendapatkan contoh perilaku akhlak yang baik itu seperti apa. Nah, makanya saya tidak heran gitu ya. Di zaman saya sekolah dulu, tawuran itu seperti sebuah rutinitas. Ya memang di zaman saya sekolah dulu itu yang namanya anak-anak tawuran selalu yang menjadi lawan tandingnya itu sekolah yang bertetanggaan. Karena apa? Ya karena mereka sudah jelas ya beda sekolah dan mereka sering saling ketemu gitu. Jadi wajar. Yang namanya anak-anak ini kan senangnya hidup berkelompok ya, apalagi anak remaja gitu. Ketika melihat kelompok lain yang berbeda dengan mereka, ya mereka pasti mencari gara-gara. Karena apa ya? Ya mereka tidak mengenal yang namanya akhlak terbaik itu seperti apa. Karena tidak pernah ada yang mengajari mereka. Akhirnya timbul tuh sifat-sifat iseng di dalam diri anak-anak kita. Ya karena pendidikan akhlak itu bukan hal yang nomor satu yang diajarkan di bangku sekolah. Nah apalagi di rumah, tidak ada yang mengajari anak-anak kita dalam mencontohkan perilaku yang baik itu seperti apa. Apalagi kalau kedua orang tua itu bekerja. Akhirnya anak tidak mendapatkan sentuhan dari para orang tuanya. Karena tidak ada satupun orang tua yang mengajari mereka. Nah ini akhirnya anak kita mau lari kemana gitu. Padahal yang namanya tawuran pasti akan adanya jatuhnya korban. Kalau korban cuma lecet-lecet, ya luka-luka itu masih wajar lah. Tetapi kalau sampai korban nyawa yang terjadi kepada anak-anak kita, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Apa kita bisa terima begitu saja ketika kita kehilangan anak akibat tawuran? Apakah kita sebagai orang tua tidak sadar berkaitan dengan konsekuensi yang akan kita terima nanti, bukan hanya di dunia ya, tetapi setelah kehidupan di dunia ini, kita akan ditanya oleh malaikat, bagaimana nih kamu sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kamu? Kenapa anak-anak kamu sampai melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Pasti konsekuensi itu akan kita ambil. Kalau anak-anak kita ya di saat ini masih ada di hadapan kita semua, kita masih bisa membelai mereka, memegang mereka, berarti anak kita masih hidup. Ayo kita sebagai orang tua mulai aware untuk mendidik akhlak anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Anak-anak kita ini menunggu sentuhan dari para orang tuanya. Karena kita tidak bisa berharap orang lain yang menyelesaikan pendidikan akhlak ini untuk anak kita. Maka anak-anak kita menunggu hadirnya orang tua mereka. Karena orang tua lah yang sanggup dan sabar dalam mendidik akhlak anak-anaknya. Karena dalam mendidik akhlak anak-anak kita memang membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Kita tidak bisa gitu ya, hanya mendidik akhlak anak-anak kita hanya sekali, terus kita melihat adanya pembangkangan dari anak-anak kita, terus kita mudah sekali menyerah. Kita anggap ya memang anak kita ini sulit dikasih tahu. Anak kita ini memang dari sononya sudah sulit diatur. Jadi buat apa saya bersusah payah gitu untuk mendidik akhlak anak-anak kita? Nah, jadi disinilah ketika orang tua saja mudah sekali menyerah, ya, mengibarkan bendera putih dalam mendidik akhlak anak-anaknya, ya bagaimana anak-anak kita ini dapat memiliki akhlak yang terbaik? Yang tadi saya bilang, bahwa pendidikan akhlak ini membutuhkan proses yang panjang gitu.
Kalau saja orang tua mereka mudah sekali menyerah, ya bagaimana anak-anak kita ini dapat meniru perilaku orang tuanya yang mudah sekali menyerah. Jadi, wahai Sobat Beyond Education, pendidikan akhlak ini bukan lagi hal yang bisa kita anggap enteng. Ya. Karena sudah sering kali kita diberitakan tentang korban-korban tawuran di luar sana. Jangan sampai salah satu korbannya adalah anak-anak kita. Karena biasanya penyesalan itu selalu datangnya terakhir. Oleh karena itu, wahai Sobat Beyond Education, jadikanlah apa yang saya sampaikan ini sebagai suatu pembelajaran. Karena yang namanya nasihat itu bisa datang dari mana saja. Tetapi setelah kita mendengarkan nasihat, mari langsung kita praktekkan. Apalagi hubungannya dengan masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa kita aplikasikan buat anak-anak kita di rumah agar anak-anak kita ini dapat meraih masa depan yang terbaik yang mereka bisa miliki. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.